dilakukan oleh Kepala BPOM sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A dilaporkan secara berkala oleh Menteri ya. Jadi setelah dilakukan pengawasan oleh Badan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota dan pengawasan dilakukan oleh BPOM itu dilaporkan atau dimonitoring, dievaluasi secara berkala kepada kementerian. Laporan itu disampaikan paling sedikit dalam 1 tahun 1 kali. Lalu pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan kementerian atau menteri dapat dikenain sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi eh, di sini saja ya untuk perubahan. Jadi yang dimaksud 58 itu adalah eh, Perpu atau Permenkes yang dikeluarkan pertama untuk pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Lalu revisinya itu nomor 54 tahun 2016 dan disempurnakan dengan isi dan lampiran di Permenkes nomor 72 tahun 2016. Ya. Kemarin itu ada ini ya, ada apa namanya? Ada tugas kan ya untuk meringkas terhadap pelayanan kefarmasian sesuai dengan Permenkes tahun nomor 72 tahun 2016 dan juga tentang perbandingan atau perbedaan secara tabulasi dengan apotek, puskesmas dan rumah sakit. Untuk informasi bahwa saya sudah menambahkan setiap tugas di LMS. Jadi kemarin itu saya sudah coba untuk tugas secara berkelompok, ya. Tugas secara berkelompok itu ternyata tidak bisa. Jadi tugasnya tuh nggak bisa ke-record kalau dibuat secara project. Oleh karena itu tugas tetap saya buat secara individual, akan tetapi untuk penguploadan yang mengupload adalah ketua kelompoknya saja. Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Lalu eh, tugasnya itu ada di chapter nomor 2 dan chapter nomor 6. Gitu. Jadi siapa yang mau tolong sekarang diupload kalau yang punya datanya. Saya tunggu 10 menit sambil saya absen. Ya, sambil saya absen, tolong diupload satu saja ketua kelompok di masing-masing chapter lalu dituliskan eh, eh, nggak usah dituliskan, saya nanti bisa download itu kelompok berapa. Setelah itu nanti ada presentasi untuk tugas pertama dan kedua, random acak. Sambil saya absen ya, tolong diupload ya. 10 menit ditunggu. Atia, Iya, Ibu. Mario. Mario ini nggak pernah hadir ya? Nur Indah absen. Anaknya sakit. Revi, Hadir, Bu. Faiz, Hadir, Ibu. Nida, Hadir, Bu. Siti Aisyah, Hadir, Bu. Mutia, Hadir, Bu. Sandra, Hadir, Bu. Ade, Hadir, Ibu. Angelin, Hadir, Bu. Siti Rani, Siti Rani Mariam, Nur Hadir, Bu. Ameli, Nur Amelia, Hadir, Bu. Teresia, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Bu.
Anjeli, Hadir Ibu. Erlinda, Hadir Bu. Indah. Indah tadi izin Pak Endang hadir. Ya, hadir Bu. Raditya, Raditya, Nur Anissa, Anissa Nur. Hadir Bu. Ya, udah di-upload belum tuh kelompoknya? Ayo, Sudah daripada Ibu. udah coba saya lihat. Tersenyum kepadaku, aku tentu. Sip. Oh, ini kemana? Kapan kita UTS? Udah dikasih belum? Udah Bu, tanggal 27. Kalau untuk undang-undang project aja ya, bisa bisa open book. Ini gimana sih? Kamu udah 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 ngirim? Kok belum ada sih? Udah upload belum? Sudah Ibu. Gimana kok? Saya nggak bisa. Oh, kayak detail. Ini kelompok perbandingan undang-undang rumah sakit. Ini Anissa Endang ini kelompok berapa nih? Kelompok 1 Bu. Kelompok satu. Duh, kok baru kelompok satu yang upload? Yang kelompok dua uploadnya tentang yang jadi kalian tuh nggak baca ya. Ini yang di tempat ini yang di apa? Chapter nomor 2 itu perbedaan undang-undang tenaga kesehatan. Yang un- yang 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 pertama. Nah, yang di chapter nomor 6 itu yang sekarang. Jadi kamu pada ngituinnya di nomor 2. Kelompok 2 perbandingan. Ini kelompok 2 ini siapa sih? Atia. Berarti kelompok 2 itu udah mengirimkan tapi di beda ini ya, di beda 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 chapter.
Ibu, maaf, kayaknya Ini yang kelompok 1 yang di chapter 2 itu aku salah ngirim. Sebentar, Ibu. ya. Ini kelompok 3 belum ada yang ngirim. Kelompok Iya, 3 iya siapa Ibu. aja sih? Lagi mau dikirim ini Ibu. Ya, ya. Mana belum ada. Yang kelompok 2 ya. Udah belum kelompok 3 sama kelompok 1? Yang pertemuan Udah yang kita pertemuan 6. iya ya. Kita dulu. Kelompok 2 bersiap untuk presentasi ya. Halo, Assalamualaikum. Mas Halo Ali. Ibu. Bentar, bentar. Ini saya mau nanya, kalau untuk download jawaban, kok nggak kayak yang UBL yang dulu ya, satu-satu bisa dilihat per mahasiswa. Ini pilihannya cuma download all file sama export answer. Tugas. Ha, jadi kan saya masuk ke assignment-nya. Saya masuk ke assignment-nya. Kalau dulu kan muncul tuh nama anaknya per mahasiswa kan. Ya, ini gimana cara munculin itu? Kalau ini kalau ini ada pilihannya cuma download all file sama report answer. Jadi saya nggak tahu mana yang udah kirim, mana yang belum kan. Ya tapi nggak kelihatan mana yang udah kirim apa belum per mahasiswanya.
Iya, iya. Oh, ya udah. Ya udah ya, berarti nggak bisa satu-satu gitu. Nggak bisa satu-satu mahasiswanya. Oh, ya udah. Ya udah ya. Yuk. Ya gimana? Kelompok 1 dan kelompok 3 sudah kirim. Sudah Ini saya nggak bisa lihat. Jadi harus di download lagi semuanya all file, download all file. Nggak jelas. Kalau kemarin saya bisa ngelihat satu-satu. Di saya sama ya. Jadi di chapter nomor 6 tugasnya baru kelompok 2 yang tentang perbandingan. Eh, Yang lainnya belum masuk. Terus di chapter yang nomor 2 malah yang kelompok 2 itu tentang rumah sakit dan yang kelompok ini siapa nih? Kelompoknya Anissa Nur nih kelompok berapa nih? satu Ibu. Satu. Berarti kelompok 3 belum. Kelompok 3 belum sama sekali. Kamu kelompok 1 itu perbandingan undang-undang puskesmas, apotik, dan rumah sakit. Tapi yang nomor 72-nya tentang rumah sakit belum ya kelompok 1. Kalau kelompok 2 itu dua-duanya udah tapi salah masuk rumah. Kalau kelompok 2 yang tentang perbandingannya malah yang kelompok 2 tentang rumah sakit malah dimasukin ke chapter 2. Chapter 2 itu tentang perbandingan perbedaan undang-undang kesehatan. Tugas yang pertama ingat nggak? Itu dimasukin ke chapter 2. Ibu Jadi maaf, yang kelompok 3 udah dikirim semua Bu. Emang belum masuk ya? belum, kirim aja deh di itu WhatsApp deh. Nanti dikirim ulang lagi ke itu saya mau lihat soalnya. Dikirim ulang lagi ke apa namanya ke UBL kalau udah. Yang kelompok 2 tolong dipindahin itu yang rumah sakit dihapus. Itu dimasukin ke chapter 6 semuanya. Yang assignment. Terus kamu masukin yang tentang undang-undang perbedaan undang-undang tenaga kesehatan. Ya baik, daripada kita membuang waktu, jadi kita langsung saja untuk presentasi. Siapa yang mau presentasi pada perbandingan di kelompok 2? Kelompok 2 dulu tentang ini aja deh, karena dia udah yang ngumpulin tentang rumah sakit aja, standar pelayanan rumah sakit. Nomor tahun 72 baru tentang perbandingan. Silakan antara Atia, Nida, Sandra, Ade, Angelin, Nur, Amelia, Angeli, Erlinda. Siapa yang mau presentasi? Saya jadikan host dulu. Siapa yang mau jadi itu saya jadikan host. Siapa yang bisa yang bisa presentasi kira-kira? Yang share screen-nya ya, Bu? Iya, saya screen. Nah. Iya, boleh, Bu. Saya saja. Ini siapa? Nida, Bu. Baik, Nida. Saya perlu jadiin kamu host, Nida? Apa bisa langsung otomatis? Make ke co-host ya. Itu sudah. Coba. Yang rumah sakit dulu ya. Iya.
Sudah terlihat apa belum? Belum. Sudah. Sudah. Nanti kelompok 3 untuk kelompok 2 nanti tentang perbedaan antara puskesmas, rumah sakit, dan apotek. Yang ini yang menanggapi kelompok 2. Silakan. Ini kelompok 2, Bu. Kelompok 3. Jadi ini presentasinya nanti ditanggapi oleh kelompok 3. Setelah ini selesai, presentasi dilakukan oleh kelompok 1 pada perbedaan apotik, rumah sakit, dan puskesmas. Silakan, Nida. Bisa dimulai, Bu. Silakan, bisa dimulai. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2016. Iya. Lanjut. Yang pertama ada pengertian rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat. Yang kedua ada tujuan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit dibagi menjadi 3. Yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Yang kedua, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Dan yang ketiga, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan. Ruang lingkup standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit ada 2. Yang pertama ada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Dan yang kedua ada pelayanan farmasi. Pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP itu ada pada ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009. Tentang rumah sakit menyatakan bahwa pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan BMHP di rumah sakit harus dilakukan oleh instalasi farmasi dalam sistem Rumah sakit mempunyai kebijakan dalam pengelolaan obat untuk meningkatkan keamanan, khususnya obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication. High alert medication adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan atau kesalahan serius atau sentinel event, dan obat yang beresiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD. Kelompok obat high alert itu ada lock-alike, sound-alike atau LASA, elektrolit konsentrasi tinggi, dan obat-obat sitostatika. Contohnya, ini contoh obatnya. Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Itu yang pertama pemilihan, kedua perencanaan kebutuhan, ketiga pengadaan, keempat penerimaan, kelima penyimpanan, keenam pendistribusian, ketujuh pemusnahan dan penarikan, kedelapan pengendalian, dan kesembilan administrasi. Formularium rumah sakit. Formularium rumah sakit merupakan daftar obat yang disepakati staf medis, disusun oleh komite atau tim farmasi dan terapi yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Formularium rumah sakit harus tersedia untuk semua penulis resep, pemberi obat, dan penyedia obat di rumah sakit. Evaluasi terhadap formularium rumah sakit harus secara rutin dan dilakukan revisi sesuai kebijakan dan kebutuhan rumah sakit. Kriteria obat yang masuk dalam formularium rumah sakit itu, yang pertama mengutamakan obat generik, yang kedua memiliki benefit risk ratio, yang ketiga memiliki benefit
cost ratio yang tertinggi. Yang keempat, evidence-based medicines. Yang kedua ada perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi metodologi konsumsi, dan epidemiologi dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan yang pertama anggaran yang tersedia, yang kedua penetapan prioritas, yang ketiga sisa persediaan, yang keempat data pemakaian periode yang lalu, yang kelima waktu tunggu pemesanan, yang keenam rencana pengembangan. Yang ketiga ada pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan jumlah dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan, yang pertama bahan baku obat harus disertai sertifikat analisa. Yang kedua, bahan berbahaya harus menyertakan material safety data sheet atau MSDS. Yang ketiga, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus mempunyai nomor izin edar. Yang keempat, masa kadaluarsa atau expired date minimal 2 tahun kecuali untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tertentu seperti vaksin, regensia, dan lain-lain, atau pada kondisi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima ada penerimaan, kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis. Gantian. Yang lain, Sandra. Iya, Bu. Capek, gantian. Selanjutnya ada penerimaan. Penerimaan itu kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu, penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Dan ada penyimpanan. Penyimpanan itu metode penyimpanan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, dan disusun secara alfabetis, menerapkan prinsip FIFO dan FIFO. Pendistribusian, cara distribusi rawat jalan itu yang disebut individual prescribing. Cara distribusi obat rawat inap dilakukan dengan cara ODD, one daily dose dispensing. Obat diberikan setiap 1 hari pemakaian ke nurse station. Kemudian diberikan ke pasien pada saat minum obat. Lalu ada UDD, unit dose dispensing. Obat diberikan ke pasien setiap jam pemberian. Lalu ada floor stock, disediakan untuk infus dasar, obat-obat, PRN, ruang khusus seperti ICU dan OR, menyediakan obat anestesi dan obat kegawatan. Pemusnahan dilakukan untuk sediaan farmasi, alkes, dan BMHP bila produk tidak memenuhi persyaratan mutu. Yang kedua, telah kadaluarsa. Yang ketiga, tidak memenuhi syarat dan telah dicabut edarnya. Pengendalian. Instalasi farmasi bersama komite atau tim farmasi dan terapi. Pertama, penggunaan obat sesuai dengan formularium, diagnosis, dan terapi. Kedua, evaluasi produk slow moving, dan ketiga ada stock of name. Administrasi. Kegiatan administrasi yang pertama pencatatan dan pelaporan, yang kedua administrasi dan keuangan, yang ketiga administrasi penghapusan. Layanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien
dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat. Untuk tujuan keselamatan pasien sehingga kualitas hidup pasien. Yang pertama, pengkajian dan pelayanan resep. Yang kedua, penelusuran riwayat penggunaan obat. Yang ketiga, rekonsiliasi obat. Yang keempat, pelayanan informasi obat atau PIO. Yang kelima, konseling. Keenam, visit. Ketujuh, pemantauan terapi obat atau PTO. Yang ke-8, monitoring efek samping obat atau MESO. Yang ke-9, evaluasi penggunaan obat atau EPO. Yang 10, dispensing sediaan steril. Yang terakhir, pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD. Pengkajian dan pelayanan resep. Apoteker harus melakukan pengkajian resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmaseutik, dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan. Sedangkan pelayanan resep dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, penyiapan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai termasuk peracikan obat. Pemeriksaan, penyerahan, disertai pemberian informasi. Pada setiap tahap alur Yang dibaca pelayanan yang resep penting-penting aja. dilakukan. Nanti untuk kelompok 3 saya kasih pertanyaan. Yang penting-penting aja. Ya. Persyaratan administrasi meliputi yang pertama nama, umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan pasien. Yang kedua nama, nomor izin, alamat, dan paraf dokter. Yang ketiga tanggal resep. Yang terakhir uang atau unit asal resep. Persyaratan farmaseutik yang pertama nama obat, bentuk, dan kekuatan sediaan. Yang kedua dosis dan jumlah obat. Yang ketiga stabilitas dan aturan cara penggunaan. Persyaratan klinis yang pertama ketetapan indikasi, dosis, dan waktu penggunaan obat. Yang kedua duplikasi pengobatan. Yang ketiga alergi dan reaksi obat yang tidak dikehendaki ROTD. Yang keempat kontraindikasi, dan yang terakhir interaksi obat. Penelusuran riwayat penggunaan obat. Penelusuran riwayat penggunaan obat merupakan proses untuk mendapatkan informasi mengenai sediaan farmasi lain yang pernah dan sering digunakan. Riwayat pengobatan dapat diperoleh dari wawancara atau data rekam medis, pencatat rekam medik, atau pencatatan penggunaan obat pasien. Informasi yang harus didapatkan: 1. Nama obat termasuk obat non-resep, dosis, bentuk sediaan, frekuensi penggunaan, indikasi, dan nama penggunaan obat. 2. Reaksi obat yang tidak dikehendaki termasuk riwayat alergi, kepatuhan terhadap. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regimen penggunaan obat atau jumlah obat yang tersisa. Rekonsiliasi obat merupakan proses pembandingan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien. Tujuan dilakukan rekonsiliasi obat adalah memastikan informasi yang akurat tentang obat yang digunakan pasien, mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terdokumentasinya instruksi dokter, mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terbacanya instruksi dokter. Penyerahan obat pasien (PIO) merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker pada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien. PIO bertujuan untuk menyediakan informasi mengenal obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit dan pihak lain di rumah sakit. Yang pertama, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat atau sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, terutama bagi komite atau tim farmasi dan terapi. 2. Menunjang penggunaan obat yang rasional. 3. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam PIO, ada sumber daya manusia, tempat, perlengkapan. Konseling obat adalah suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker konselor pada pasien dan keluarganya. Pemberian konseling obat bertujuan untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan resiko reaksi obat yang tidak dikehendaki ROTD, dan meningkatkan cost effectiveness yang pada akhirnya meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien, patient safety. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam konseling obat: yang pertama, ada pasien kondisi khusus, pediatrik, geriatrik, gangguan fungsi ginjal, ibu hamil dan menyusui.
Yang kedua ada pasien dengan terapi jangka panjang atau penyakit kronis seperti Angelin, tuberkulosis. next page. Yang Ini selanjutnya, ini VCT dilewati saja hampir sama. Ini PTO, ya boleh. Tapi dibaca ini aja, poin-poinnya aja ya, karena waktunya masih ada satu lagi kita. yang selanjutnya ada pemantauan terapi obat atau PTO. Pemantauan terapi obat atau PTO merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Tujuan PTO adalah meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan resiko reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD. Tahap PTO A. Pengumpulan data pasien, identifikasi masalah terkait obat, rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat, pemantauan tidak lanjut, faktor yang harus diperhatikan, kemampuan penelusuran informasi dan penilaian kritis terhadap bukti terkini dan terpercaya atau evidence-based medicine. Kerahasiaan informasi dan kerjasama dengan tim kesehatan lain atau dokter dan perawat. Monitoring efek samping obat atau MESO. Monitoring efek samping obat merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksi, diagnosa, dan terapi. Efek samping obat adalah reaksi obat yang tidak dikehendaki yang terkait dengan kerja farmakologi. Evaluasi penggunaan obat atau EPO. Evaluasi penggunaan obat atau EPO merupakan program evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu indikator persepan, yang kedua indikator pelayanan, dan yang terakhir indikator fasilitas. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Erlinda. Dispensing sediaan steril. Dispensing sediaan steril bertujuan 1. Menjamin agar pasien menerima obat sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. B. Menjamin sterilisasi dan stabilisasi produk. C. Melindungi tugas dan paparan zat berbahaya. Erlinda, Saya, Bu. oh, namanya Erlinda ya? Bukan Anjeli, Bu, seharusnya. Oh, ya udah. Saya. Oh ya. D. Menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Pemantauan kadar obat dalam darah PKOD. PKOD bertujuan mengetahui kadar obat dalam darah dan memberikan rekomendasi kepada dokter yang merawatnya. Manajemen risiko pelayanan farmasi klinik. Beberapa risiko yang berpotensi terjadi dalam melaksanakan pelayanan farmasi klinik adalah 1. Faktor risiko yang terkait karakteristik kondisi klinik pasien. 2. Faktor risiko yang terkait penyakit pasien. Faktor risiko yang terkait penyakit pasien terdiri dari 3 faktor, yaitu tingkat keparahan, persepsi pasien terhadap tingkat keparahan, tingkat cedera yang ditimbulkan oleh keparahan penyakit. 3. Faktor risiko yang terkait farmakoterapi pasien. Faktor risiko yang berkaitan dengan farmakoterapi pasien yaitu toksisitas, profil reaksi obat tidak dikehendaki,
rute dan teknik pemberian, persepsi pasien terhadap toksisitas, rute dan teknik pemberian, dan ketetapan terapi. Sumber daya kefarmasian. 1. Kualifikasi sumber daya manusia SDM. A. Untuk pekerja kefarmasian terdiri dari 1. Apoteker, 2. Tenaga teknis kefarmasian. B. Untuk pekerjaan penunjang terdiri dari 1. Operator komputer teknis yang memahami kefarmasian, 2. Tenaga administrasi, 3. Pekarya atau pembantu pelaksana. 2. Persyaratan SDM. Pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pelayanan kefarmasian harus di bawah supervisi apoteker. Sarana dan prasarana. Fasilitas utama dalam kegiatan pelayanan di instalasi farmasi terdiri dari 1. Ruang kantor atau administrasi, meliputi ruang pimpinan, ruang staf, ruang kerja, atau ruang administrasi tata usaha di ruang pertemuan. 2. Ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. 3. Ruang distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai terdiri dari distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, rawat jalan, apotek rawat jalan, dan rawat inap satelit farmasi. 4. Ruang konsultasi atau konseling obat. 5. Ruang pelayanan informasi. 6. Ruang produksi. 7. Ruang aseptik dispensing. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 untuk presentasinya. Saya akan coba mengkonfirmasi ulang. Ya, bisa ditutup dulu screen-nya. Oke. Baik, ini tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan mengenai standar pelayanan kesehatan dari Undang-Undang tahun nomor 72. Adapun mirip dan sama seperti apotik dan puskesmas yang kemarin sudah dijelaskan, dibagi menjadi 2, yaitu secara manajerial dan juga secara klinis, ya. Untuk tujuan standar, pastinya ada peningkatan mutu pelayanan kefarmasian dan menjamin kepastian hukum, itu juga mirip dengan yang kemarin sudah dibahas. Yang saya mau tanyakan kepada kelompok 3, Mutia Nur Safitri hadir? Hadir, Bu. Nah, apa yang dimaksud dengan obat-obat sitostatika? Obat-obat kanker bukan, Bu? Itu contohnya. Secara pengertian apa? Pengertian yang lengkap apa? Ya, kalau misalnya orang bilang tuh langsung obat kanker gitu ya, kita taunya gitu ya. Tapi kalau secara definisi yang lengkap, dia adalah zat kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh sel-sel kanker di dalam tubuh, ya. Jadi kalau untuk obat-obat sitostatika, penyebabnya itu kita jadi farmasi klinis ya. Dia tuh membunuh bukan hanya secara spesifik membunuh, tapi juga bisa membunuh dari sel-sel yang hidup lainnya. Jadi penggunaan obat sitostatika memang harus hati-hati, baik dalam pengerjaannya maupun dalam preparasinya, dan juga efeknya sebenarnya terhadap pasien, karena yang dibunuh
melindungi bukan hanya sel-sel kanker, tetapi juga sel-sel yang sehat di luar kanker. Jadi sehingga banyak efek samping yang dialami untuk orang-orang yang mendapatkan obat sitostatika dengan cara apa? Kemoterapi. Baik, terima kasih. Mutia, Pandu izin, Indah izin. Aulia. Aulia, untuk formularium yang ada di slide, dia memiliki 4 kriteria utama, yaitu pengutamaan obat generik, memiliki benefit risk and ratio, memiliki benefit cost ratio yang tertinggi, dan evidence based medicine. Bisa dijelaskan masing-masing? Dari 4 poin tersebut, Mohon maaf Bu, apa aja Bu? jelaskan masing-masing kriteria yang termasuk dalam formularium, yaitu 1, 2, 3, 4 yang ada di layar. Kelihatan kan? Di layar. Mana ya Bu? Ini kelihatannya tampilan yang laptop Ibu. Nggak ada. Nggak ada. Bentar. Tadi saya dengar generik, terus Bu. Nah, yang ini. Yang ada di sini layarnya. Coba tolong jelaskan. Yang ini, poin ini. Poin 1, 2, 3, 4. Tadi siapa? Saya panggil. Mutia ya? Aulia, Aulia. Ini sebentar dulu ya Bu. Ayo, Aulia. Ya Bu, yang saya dapat, obat harus memiliki hasil pengaman terbaik berdasarkan bukti ilmiah mutakhir dan valid, rasio manfaat risiko yang paling menguntungkan pasien, memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui oleh Badan POM, memiliki rasio manfaat biaya yang tertinggi. Pertanyaan saya, jelaskan poin itu aja, poin yang 1, 2, 3, 4 yang ada di layar. Menurut bahasa kamu, pengertian kamu. Makan obat generik, rumah sakit kan banyak kan makanya yang jenis generik ya Bu. Jadi banyak yang udah ditemukan di TBS atau dimanapun. Terus rasio itu untuk menguntungkan risiko betul. yang Apa yang dirasakan? Terus meningkatkan risiko
Risiko manfaat yang paling menguntungkan untuk pasien. Itu sudah yang saya temui. Yang di best medicine apa? Kelompok 1 ada yang bisa bantu? Kelompok 1 pandang, coba pandang. Ya, Bu. Coba pandang. Saya minta tolong dibantu tadi si siapa tadi? Untuk menjelaskan kriteria obat yang sesuai dengan formularium rumah sakit ada 4 poin yang dijelaskan pada kelompok 2. Pandang bisa jelaskan nggak maksud-maksud dari poin itu? Kalau untuk yang poin 1 itu mengutamakan obat generik. Jadi rumah sakit itu mengutamakan obat-obat yang terjangkau buat para si pasien, Bu. Jadi terjangkau, nggak terlalu berat. Lalu untuk poin 2-nya memiliki benefit risk ratio. Jadi rumah sakit itu mempunyai tujuan untuk mempunyai keuntungan dan sedikit dari resiko. Lalu untuk yang ketiga memiliki benefit cost ratio yang tertinggi. Maksudnya di sini dia untuk mempunyai keuntungan yang tertinggi. Keuntungan dalam bidang? Keuntungan dalam bidang apa namanya? Dalam bidang memiliki benefit cost ratio yang tertinggi. Jadi memiliki keuntungan dalam bidang pembiayaan segala pembiayaan yang tidak merugikan si pasien dan saling win-win solution antara pasien dengan rumah sakit. Terus untuk yang keempat evidence based medicine ini maksudnya evidence based medicine. Evidence based medicine itu maksudnya adalah dasar atau pustaka yang jelas yang dijadikan rujukan dalam penentuan obat di formularium. Jadi ada track recordnya, ada riwayat dari obat tersebut, ada sifat dari tersebut, baik farmakokinetik, farmakodinamik. Jadi sifatnya itu jelas ya. Jadi secara indikasi, dosis maupun efek samping itu bersifat jelas. Di mana rujukannya juga rujukan pustaka pada literatur primer yang utama ya. Jadi itu berdasarkan evidence based medicine maksudnya seperti itu ya. Jadi terima kasih penjelasannya Aulia dan Pak Endang. Jadi kalau bisa dirangkum gitu ya, kesimpulannya adalah mengutamakan obat generik. Ya artinya memang di formularium sendiri ada aturannya ya. Jadi mungkin setiap instansi itu akan berbeda-beda. Jadi di setiap formularium, tetapi memang biasanya misalnya obat generiknya 3, obat yang patennya 2, misalnya kayak gitu. Jadi lebih banyak penggunaan atau pengutamaan untuk obat generik dimaksudkan agar pengobatannya itu merata. Adapun untuk obat-obat secara brand atau bermerek itu merupakan suatu option atau pilihan. Ya, jadi kan namanya rumah sakit itu balance antara patient oriented dan juga kita tetap butuh namanya income. Ya, jadi supaya suatu pelayanan kesehatan itu tetap berjalan, memang utamanya adalah pengutamaan akan kebutuhan dari outcome pasien sendiri. Tapi rumah sakit tetap harus ada perlu benefit untuk supaya jalan suatu sistem tersebut. Jadi untuk sifatnya brand ataupun yang paten itu sifatnya untuk optional saja. Lalu yang kedua adalah memiliki benefit risk and ratio yang bisa atau bagus untuk dipertimbangkan adalah kita harus melihat keuntungan dan
resiko dari suatu obat tersebut yang kita masukkan ke dalam formularium. Apakah keuntungannya lebih banyak daripada kerugiannya atau efek samping yang ditimbulkan. Jadi harus lebih berat dari keamanannya, yaitu safety-nya dan effectiveness-nya. Jadi antara keamanan dan juga efeknya harus lebih berat daripada resiko atau efek samping yang bisa diberikan oleh obat tersebut. Lalu yang ketiga memiliki evidence benefit cost ratio yang tertinggi. Artinya gini, benefit cost ratio yang tertinggi itu dia bukan melulu obat itu menjadi pilihan obat yang paling murah. Benefit cost ratio adalah suatu rasio keuntungan dari segi pembiayaan obat tersebut. Bisa jadi obat A lebih murah daripada obat B, tetapi tetap yang dimasukkan ke dalam formularium adalah obat B. Kenapa? Karena jika dipakai obat A, maka lama pengobatannya akan lebih lama daripada obat B. Sehingga resiko-resiko biaya yang bisa terjadi itu menjadi lebih tinggi daripada si obat A yang kita pilih walaupun dia lebih murah. Artinya misalnya tingkat efek infeksi yang bisa terjadi kita pilih obat A daripada obat B lebih kecil obat B. Sehingga secara kalkulasi atau rasio perhitungan biaya, jika infeksi tidak terjadi atau bisa dipertahankan pada daerah area situ saja tidak menyebar, maka biaya yang keluar juga untuk penyakit lain atau penyakit komplikasi yang disebabkan oleh penyakit tersebut itu bisa akan ditekan. Jadi benefit cost ratio kembali lagi bukan berarti obat itu menjadi obat yang paling termurah yang dimasukkan, tetapi yang memiliki tingkat pembiayaan yang rasio pembiayaan yang sudah dihitung matang-matang mana yang paling baik gitu ya jadinya untuk formularium rumah sakit. Saya mau tanya Mario, nggak ada sih, nggak ada semua nih kayaknya kelompok 3 nih. Mario nggak ada tadi. Nur Indah tadi ada nggak? Nggak ada, Bu, izin katanya. Iya, Mutia tadi udah ya. Udah, Bu. Cici udah, Pandu izin, Aulia udah, Indah Anggreni izin juga. Raditya nggak ada, kalian cuman berdua ya. Iya, Bu. Iya, oke deh, kalian cuman berdua. Semua pada izin. Oke deh, terakhir deh. Baik Indah maupun Aulia, Mutia maupun Aulia. Pertanyaan saya, kalian kerja di mana? Dua-duanya nih? Di rumah sakit, Bu. Wah, berarti sudah itu dong, udah gape dong. Rumah sakit, Bu. Udah di luar kepala dong harusnya ya. Di luar kepala jangan sampai pas lagi nabrak ntar jatuh-jatuh kan udah di luar kepala. Iya. Ya jadi berarti sudah familiar dengan apa yang dilakukan di rumah sakit ya. Untuk standar pelayanan kefarmasian mungkin juga ada yang sudah mengikuti akreditasi itu rumah sakit. Nah, sekarang coba deh tolong jelaskan tentang ini aja, manajemen resiko pelayanan farmasi klinis. Ya, jadi kalau menurut kelompok 2 nih di dalam pelayanan nomor 72 tahun 2016 ada beberapa resiko yang berpotensi terjadi dalam melaksanakan pelayanan farmasi klinis adalah faktor risiko yang terkait dengan karakteristik kondisi klinik pasien. Lalu yang kedua, faktor risiko yang terkait dengan penyakit pasien. Faktor risiko yang terkait dengan penyakit pasien terdiri dari 3 faktor, tingkat keparahan, persepsi pasien terhadap tingkat keparahan, dan tingkat cedera. Lalu yang ketiga, faktor risiko yang terkait dengan farmakoterapi pasien, meliputi toksisitas, profil reaksi, dan segala macamnya. Coba tolong dijelaskan dengan bahasa sendiri. Boleh Aulia secara bergantian dengan siapa namanya tadi? Mutia. Mana dulu? Siapa dulu? Saya dulu aja, Bu. Baik.
Kalau manajemen resiko itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi resikonya. Caranya itu ada beberapa resiko yang memang berpotensi dalam terjadinya maksudnya ada beberapa resiko yang berpotensi terjadi dalam pengelolaan sediaan farmasi. Yang pertama itu kayak ketidaktepatan perencanaan, pengadaan sediaan yang tidak sesuai dengan jalurnya, pengadaan sediaan farmasi yang belum terregistrasi, misalnya kayak kita mau pengadaan tapi di PBF-nya belum terregistrasi, terus keterlambatan pemenuhan kebutuhan, terus kesalahan pemesanan juga masuk ke mengidentifikasi risiko, ketidaktepatan pengalokasian dana juga termasuk, sama ada kesalahan dalam pendistribusian. Kalau Terus yang di slide ini, Mbak Mutia, yang poin nomor 1, karakteristik kondisi pasien berarti sebentar, Bu. Kalau untuk karakteristik kondisi pasien itu maksudnya berarti riwayat pasiennya, Bu. Misalnya kita harus mengetahui riwayat pasiennya, obat-obat apa saja yang dia konsumsi sebelum masuk ke rumah sakit, sama ada riwayat alergi atau riwayat alergi terhadap obat tertentu yang bisa membuat pasien dapat efek samping dari obatnya, Bu. baik. Si Aulia, Mbak Aulia, untuk poin nomor 2, Iya, Bu. Faktor resiko yang terkait. Yang pertama dilihat kondisi dari pasien, Bu. Kalau biasanya suka dikasih simbol untuk hati-hati pada saat terjatuh. ya gimana? Kok hilang? Ya, Bu, untuk poin nomor 2, misalnya untuk ibu hamil atau yang habis melahirkan itu, biasanya taruh dibawa ke kamar rawat inap, terus dikasih simbol seperti pasien nafasnya terjatuh, gitu, Bu. Gimana kok saya nggak jelas ya suara kamu, Mbak? Nggak kayak si itu tadi, jelas banget. Siapa namanya? Si Mutia. Coba ulangi. Saya nggak nangkep kamu ngomong apa. Iya, Bu. Jadi faktor tadi kan udah dijelaskan sama Mutia, untuk faktor resiko yang terkait dengan karakteristik kondisi klinik pasien itu masing-masing pasien berbeda ya. Nah, ini yang poin nomor 2 menurut kamu gimana? Faktor yang terkait dengan penyakit pasien. Mana sih tiba-tiba menghilang? Atau pasien yang sehabis kecelakaan juga dikasih obat gitu. Yang lain jelas nggak suaranya Aulia, apa saya doang? Kurang jelas, Bu. Iya, coba deh Mutia dihajar deh sampai 2 dan 3 coba. Biar kita selesai ini. Menurut kamu untuk poin 2 dan 3 gimana? Untuk poin kedua terkait Ya, Bu, saya sambil bekerja terus Iya, nggak jelas banget. Sorry ya, Aulia, nggak jelas. Saya nggak bisa nangkep kamu ngomong apa. Soalnya putus-putus. Coba dilanjut aja, Mutia.
Poin kedua ada faktor resiko tentang penyakit pasien. Ada 3 faktor yang di situ tulisannya ada tingkat keparahan, persepsi pasien. Itu maksudnya dari tingkat keparahan itu seberapa parah penyakit yang diderita pasien, Bu. Jika memang tidak jika memang rumah sakit menyatakan itu beresiko untuk ditangani di rumah sakit itu, biasanya rumah sakit itu merujuk ke rumah sakit yang lebih baik atau lebih bisa menangani. Mungkin seperti itu kali ya, Bu. Yang ketiga, Kalau yang ketiga itu tentang farmakoterapi pasiennya, yang kayak toksisitas maksudnya itu cara pasien minum obatnya, atau efek terapi obat ke pasiennya, Bu. Atau ada efek samping terhadap obat yang diberikan kepada pasien. Jadi kita harus mengetahui rute dan teknik pemberiannya harus jelas. baik, baik saya ulangi ya. Atas penjelasannya terima kasih untuk Mutia. Jadi unit resiko, manajemen resiko yang tadi sudah dijelaskan, saya lengkapi bahwa faktor resiko yang terkait dengan karakteristik kondisi klinik pasien adalah tentang bagaimana appearance atau penampakan atau manifestasi klinik yang ditampilkan pada pasien. Karena kembali saya bilang manajemen farmasi manifestasi klinik atau keadaan klinik pada setiap pasien berbeda walaupun tanda dan gejalanya sama. Artinya gejala yang dirasakan sama, tapi tandanya juga sama, tapi manifestasi klinik yang ditampilkan oleh setiap pasien itu berbeda. Nah, itu ada yang harus kita perhatikan dalam pelayanan pada farmasi klinis. Jadi kita tidak bisa memukul rata terhadap suatu SOP ya, misalnya SOP suatu tindakan atau suatu medikasi terhadap suatu penyakit terhadap setiap pasien berbeda berdasarkan dari manifestasi klinik yang dirasa. Atau kalau di rumah sakit bisa juga disebut dengan pathway klinik ya. Pathway klinik itu adalah alur kita bertindak berdasarkan dari gejala dan tanda yang ditampilkan nanti. Lalu yang kedua adalah faktor resiko terkait dengan pasien. Terkait penyakit pasien, faktor resiko terkait dengan penyakit pasien terdetektor ya tingkat keparahan. Jadi ada faktor-faktor yang juga harus dipengaruhi yaitu tingkat keparahan tidak mungkin berbeda satu sama dengan yang lain, itu akan sama tindakannya berdasarkan dari tingkat keparahan. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan dalam manajemen risiko, kita harus mengetahui tentang pendidikan atau persepsi atau pola pikir atau apa yang dipikirkan pasien terhadap penyakitnya dia itu sendiri. Apakah pasiennya ini aware atau pasiennya ini acuh atau pasiennya ini sedang saja. Jadi bagaimana kita mensiasati dari suatu pengobatan itu juga harus diperhatikan, yaitu bagaimana si pasien mengetahui kondisi dirinya sendiri. Ya, jadi kalau misalnya pasien merasa misalnya taruhlah dia sudah TB ya, TB MDR gitu ya, multi drug resistant gitu, tapi dia nggak tahu persepsi penyakitnya dia itu bagaimana gitu kan, itu bisa membahayakan dia maupun lingkungan sekitar, sehingga manajemen resikonya atau yang harus dilakukan dalam mencegah itu akan berbeda-beda. Lalu tingkat cedera yang ditimbulkan oleh keparahan penyakit. Ya, tingkat cedera yang lain apakah bisa itu menimbulkan seperti misalnya pasien itu misalnya berjalan sehingga tidak bisa lurus gitu ya. Atau dia kakinya tidak bisa kuat dalam menapak, itu akan berpotensi dalam meningkatkan tingkat cedera yang lain selain dari penyakit yang primer dia rasakan. Lalu yang ketiga, faktor risiko yang terkait dengan farmakoterapi pasien adalah faktor risiko yang berkaitan dengan farmakoterapi pasien meliputi apa? Kita harus tahu bagaimana sifat dari obat itu sendiri, sifatnya terhadap toksisitas itu bagaimana? Sifatnya tinggi, sedang, rendah, ya, sehingga itu berkaitan dengan pengobatan. Lalu profil reaksi obat yang tidak dikendaki, ya seperti ROTD, ya itu juga kita harus tahu. Rute dan teknik pemberiannya, ya kalau untuk manifestasi klinik pasien yang parah nggak mungkin
normal. Jadi rute dan teknik pemberiannya pasti akan berbeda. Yang parah misalnya sudah tidak sadarkan diri atau sudah lemas, ya mungkin dia kita kasihkan dengan yang oral ya, sehingga harus dibutuhkan teknik dan rute berlainan, bisa dari intravena ataupun dari suppositoria ya, dari pembuluh darah yang lain. Lalu persepsi pasien terhadap tosisitas ya. Kalau misalnya pasien tuh ngerti nggak kalau prinsip dari semakin banyak dosis, banyak obat yang diminum, dia akan semakin cepat sembuh gitu ya. Ya, tapi kan kita juga nggak tahu toksisitasnya di dalam tubuh. Sehingga itu harus diedukasi oleh setiap pasien. Rute dan teknik pemberian sudah, lalu ketepatan terapi. Jadi itu adalah beberapa manajemen atau faktor resiko yang berpotensi dalam kita melaksanakan pelayanan farmasi ya. Jadi kembali lagi, ilmu kefarmasian itu adalah seni. Bagaimana seni meracik obat secara kita pelayanan kefarmasian berdasarkan dari apa menyerahkan obat, lalu juga dalam seni dalam pelayanan kefarmasian klinis. Karena ada beberapa faktor resiko yang membuat kita harus adapt, harus mengadaptasi dari kondisi berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa terpaku atau kaku dalam suatu aturan. Oh, untuk pasien CKD nih misalnya chronic kidney disease gitu ya, atau gagal ginjal, ini harusnya pakemnya gini. Tapi kan penampakan dari setiap pasien itu akan berbeda ya. Contohnya kalau orang yang cuci darah saja itu akan berbeda tingkat apa yang dirasakan setelah dia cuci darah antara satu pasien dengan yang lain. Ya, jadi gitu. Mungkin kelompok 1 nanti mungkin pekan depan ya untuk presentasinya terhadap masing-masing dari perbedaan untuk apotek, farmasi rumah sakit, dan juga puskesmas. Sebelum diakhiri, untuk kelompok 2 tadi ya berarti presentasi semua ya? Iya, Ibu. Iya, berarti kelompok ini kalau ada tambahan ya, untuk Pak Manila yang hadir pastinya ada. Oke, kelompok 2 tadi siapa aja? Sebutin. Dari Angeli, Erlinda ya. Coba sebutin. Atia Taulani, Paulina, Nida Aulia, Taulani itu kamu Kondre. Paulina, Nida Aulia, Sandra Septina, terus Angelin Soraya. Ini ada semua tadi kan bergantian ya kalau nggak salah ya? Iya Bu, ada semua. Ada Kita semua. Terus Amelia, ya, Angeli Putri, Erlinda Nurdiantari. Untuk yang kelompok 3 tadi Mutia dan Aulia. Wait a minute. Aulia. Yang Pak Endang tadi kebagian kelompok 1 ya. Oke. Baik. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sampai di sini. Saya Ibu mau izin ya, bertanya tentang tugasnya yang di UBL yang Ibu upload ada di chapter 6 sama chapter 2, Bu. Iya, kalian tolong diperbaiki itu ya. Yang rumah sakit di chapter 2 ya, Bu ya? Yang chapter 2 itu ini sayangku, apa namanya? Undang-undang, yang perubahan undang-undang tenaga kesehatan, ingat nggak yang kamu pertama kali bikin? Nah, itu di situ chapter 2. Yang di chapter 6-nya yang perbandingan. Kalau di chapter yang 5 di chapter 6-nya perbandingan dan rangkuba. Jadi 2 biji yang ditaruh di situ, yang di chapter 6. Jadi di chapter 2 harusnya ada 3 PPT dari kelompok.
Yang di chapter 6 ada 6 PPT dari 3 kelompok. Karena di situ ada tentang rangkuman nomor 72 dan juga perbandingan. Berarti Paham nggak? dijadi file, Bu. Soalnya nggak bisa 2 kali masukin file. Udah di ini aja, di apa namanya, habis rangkuman itu bawahnya jadi 1 PPT gitu aja. Oke, Bu. Kalau nggak bisa 2 ya berarti ya. Jadi 1 PPT aja, misalnya di atasnya rangkuman, di bawahnya perbandingan gitu. Ya, jangan salah lagi ya. Sampai minggu ini dibenerin. Ada lain? Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, apa sih, Nak? Apa? Play-doh lagi, play-doh lagi.